Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Analitik. Pada pertemuan 4 ini, kami akan membahas mengenai materi argentometri. Tujuan percobaan argentometri untuk menentukan konsentrasi suatu sampel dengan cara titrasi pengendapan dengan metode argentometri, di mana AgNO3 berperan sebagai peniter dan sebagai indikatornya adalah indikator yang digunakan sesuai dengan metodenya. Prinsip percobaan argentometri yaitu berdasarkan pada reaksi pengendapan zat yang cepat mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran, tidak ada pengotor yang mengganggu atau indikator untuk melihat akhir titrasi. Berikut macam-macam metode argentometri. Dengan cara MOR, dilakukan dengan suasana sedikit netral dengan K2CrO4 sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna endapan merah bata. Cara Volhard dilakukan dengan suasana asam dengan Fe3+ sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan larutan berwarna merah. Cara Fayence dilakukan dalam suasana netral sedikit basah, indikatornya adalah indikator absorpsi atau fluorescence. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna endapan merah muda. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan argentometri diantaranya yaitu KSCN 0,1 m, AgNO3 0,05 m, indikator K2CrO4, Fe3+, dan fluoresen, HNO3 encer, KNO3 0,5 n, dan Aquades. Selanjutnya ada larutan baku primer natrium klorida yang sudah dilarutkan terlebih dahulu. Untuk alat-alat yang digunakan ada pipet berukuran pipet seukuran, ball filler, dan tabung reaksi. Ada Erlenmeyer, corong, dan labu takar. Gelas kimia, pipet tetes, dan batang pengaduk. Dan terakhir Aquades dan kertas hisap. Langkah awal pada percobaan argentometri yaitu preparasi buret, di mana pada video buret sudah dilakukan pembersihan dan pembilasan dengan Aquades sebanyak 3 kali. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, bilas buret menggunakan AgNO3, di mana AgNO3 sebagai larutan baku sekunder yang nantinya akan mengisi buret. Cara pembilasan dapat dilihat seperti berikut. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali dibilas menggunakan larutan AgNO3, segera lakukan tanda batas hingga menyentuh 0 mili dan pastikan tidak ada larutan AgNO3 yang menempel di bagian atas. Untuk selanjutnya, pemipetan larutan baku primer NaCl sebanyak 10 mili ke dalam Erlenmeyer. Namun, beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu bilas pipet dengan Aquades sebanyak 3 kali. Selanjutnya, bilas pipet
dengan larutan NaCl yang sudah dipindahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 kali. Pembilasan pipet dapat dilihat sebagai berikut. Apabila sudah dilakukan hal tersebut, lakukan pemepetan larutan baku primer NaCl sebanyak 10 ml. Kemudian tanda bataskan dan pindahkan larutan 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Setelah dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer, jangan lupa tambahkan indikator. Pada pembakuan kali ini, metode yang digunakan yaitu metode Mohr, di mana indikator yang harus ditambahkan sebanyak 3 tetes yaitu indikator K2CrO4. Setelah ditambahkan 3 tetes indikator, segera lakukan titrasi. Baca volume buret sebelum titrasi, di mana diketahui jumlahnya yaitu 0 ml. Lakukan titrasi hingga TAT ditandai dengan warna endapan merah bata. Setelah itu, baca volume akhir titrasi. Untuk volume pemakaian, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Selanjutnya, pada penentuan konsentrasi sampel menggunakan metode Mohr, lakukan hal yang sama, di mana pipet dibersihkan terlebih dahulu dengan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian pindahkan sebagian sampel ke tabung reaksi untuk melakukan pembilasan 3 kali menggunakan pipet yang baru.
Setelah 3 kali dibilas menggunakan sampel, segera pindahkan 10 mili sampel ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah sampel sebanyak 10 mili sudah berada di labu Erlenmeyer, lakukan penambahan indikator K2CrO4 sebanyak 3 tetes. Setelah ditambahkan 3 tetes indikator, jangan lupa baca volume awal titrasi. Setelah itu catat, kemudian lakukan titrasi hingga TAT berwarna endapan merah bata. Lakukan titrasi hingga TAT ditandai dengan warna endapan merah bata. Setelah itu, baca volume akhir titrasi. Untuk volume pemakaian, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Selanjutnya, penentuan konsentrasi sampel menggunakan metode Fayence. Hal yang harus diperhatikan masih tetap sama, yaitu kebersihan pipet, di mana lakukan pembilasan pipet menggunakan Aquades sebanyak 3 kali. Pembilasan dapat dilihat seperti berikut. Setelah dilakukan pembilasan menggunakan Aquades, pindahkan sebagian sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian bilas pipet menggunakan sampel yang berada di tabung reaksi sebanyak 3 kali. Cara pembilasan masih sama seperti berikut. Setelah itu pipet 10 mili sampel ke dalam labu Erlenmeyer dan jangan lupa tanda bataskan.
Setelah dipindahkan ke labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator fluoresen. Kemudian baca volume awal titrasi. Setelah itu lakukan titrasi di mana TAT ditandai dengan warna endapan merah muda. Setelah mencapai TAT, selesaikan titrasi, kemudian baca volume akhir titrasi dan catat. Semua pekerjaan dilakukan secara duplo.